Kalau kalondang ini adalah sejenis adat budaya suku Pakpak di daerah Pakpak. Dan biasanya kalau kalondang ini dipakai orang-orang tua dulu ini adalah namanya dipantar, yaitu di ladang. Jadi inilah sebagai apanya alat-alat kuningan-kuningan di bernyanyi sambil istirahat dia, inilah dipakai. Itu sebenarnya kalondang. Memang kalau memang bentuknya tetap juga macam begini, tapi kadang-kadang kalau di ladang itu ini nggak ada, karena dia cuma digantung doang aja, dia digantungkan aja dia bisa. Tapi kalau memang di rumah dia ya itulah dibikin macam begini, ada modifikasinya begitu. Biasanya kalau kita pakai itu ada beberapa jenis kayu. Macam ini namanya kayu celmeng. Celmeng namanya. Kemudian ada juga dibuat dari kayu purbari. Itu pun sama bentuknya. Cuman kalau memang purbari ini dia lebih kuat dia nggak gampang dia retak macam-macam kayak gini dia. Jadi kalau suaranya sama-sama melingking ini. Cuman lebih melingking suara celmeng ini. Ya jelas ada ceritanya kalondang ini, karena kalondang ini biasanya dipakai orang-orang karena kalau memang nenek moyang orang Pakpak ini sebenarnya adalah hidupnya adalah berladang, katakanlah berkemencen. Jadi ceritanya ini dulu adalah memang suara-suara burung ini sebenarnya, suara-suara burung. Makanya setelannya ini pun adalah memang suara burung juga sebenarnya ini. Makanya lagu-lagu yang dipakai di sini adalah banyak lagu-lagu, dan memang lagu-lagu yang ada dipakai di sini adalah memang termasuk lagu-lagu burung semua. Macam yang kita pakai tadi itu kan lagu namanya Kipudung, lagu Garo-Garo, kemudian Renggisa, itu nama-nama burung itu. Cuman kalau yang pudung tadi itu adalah memang pete begitu dia. Istilahnya kalau memang lagu-lagu yang ada di sini itu biasanya itu adalah suara-suara burung lah. Contohnya macam Garo-Garo, Renggisa, kemudian lagu Menapu Kopi. Itu nama-nama suara-suara yang oleh orang-orang Pakpak dulu kan, yang orang-orang seniman dia kan didengarkannya suara-suara itu. Jadi itulah dinyanyikannya dipadukannya ada di sini dia begitu. Kalau nadanya sebenarnya kalau di bahasa Pakpak ini sebenarnya ini enggak ada nada Pakpak sebenarnya, ada cuma 5 sebenarnya. Kalau namanya di dalam katakanlah do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kita kurang mengerti. Tapi kalau memang nada orang Pakpak ya itu ada iya male no lanang. Itulah nadanya ini. Iya male no lanang. Inilah nadanya ini sebenarnya. Dengan kata lain, do re mi-nya Pakpak. Iya, begitulah dia. Sebenarnya ini hanya dipakai orang dulu ini, cuma di ladangnya sebenarnya ini. Ada juga memang di bale, ada juga bale itu adalah tempat rumah-rumah pertemuan antara tamu yang dari luar. Jadi orang itu tinggal di bale lah orang itu. Jadi ini ada ini semua, ada genderang.
begitu. Tapi kalau pada umumnya kalau memang kalundang ini dipakai adalah memang di ladang-ladang, namanya pantar. Ada namanya pantar itu yaitu rumah ya panca-panca yang dibikin dari bambu dia, tapi dia tinggi dia. Nah, biasanya itu menghalau burung di situ kalau dia menjaga ladang lah, begitu kan. Jadi pantar ini dibikin dia tinggi dia biar nampak kalaupun dia burung masuk nampak. Makanya tempat pantar ini pun sebenarnya di tempat yang tingginya dibikin dia. Kalaupun dia ada monyet, nampak dia begitu. Di tempat-tempat yang bisa memandang tinggi, jauh dia begitu. Itulah sebenarnya dipakai kalau dulu-dulunya oleh nenek moyang kita. Kalau sekarang memang ini udah dimasukkan ke gedung-gedung pun ini udah kami pakai, udah dipakai ini. Karena mengingat lagu yang bisa banyak dapat cuma di sini. Kalau di Genderang Sisibah itu nggak begitu banyak kali. Lagu bisa sebenarnya nadanya itu sama, cuman karena memang panjangnya sampai ke sana dia nggak bisa kita mengejar ke sana gitu. Jadi kalau cuma duduk aja kita 9-nya ini bisa berpakai dia. Begitu sebenarnya. Jadi kalau memang sebenarnya di acara Pak itu apakah memang dia acara jahat ataupun acara meninggal dan jahat itu, baru kemudian acara rame-rame macam kayak gini itu biasanya dipakai genderang itu. Iya, genderang. Jadi di genderang ini sebenarnya bermacam juga lagu bisa di situ, tapi biasanya kalau genderang ini ada cuma yang 5 sebenarnya yang bisa dia dipergunakan dan dipakai dia, karena memang yang 5 inilah yang mengambil nada. Jadi 6, 7, 8 sampai 9 itu disitulah dia menganaki, disitu dia menjujuri, disitu dia mendonggiri dan mengindung-indungi. Begitu. Tapi kalau namun yang berperan tetap yang 5 ini tadinya sebenarnya dia di genderang dia begitu. Kalau di daerah Pak ini kan ada 5, ada 5 suak dia. Jadi kalau kami di daerah Pegagan dan di daerah Simsim atau sekarang Kabupaten Pak Barat itu, disitulah yang sebenarnya kemenjen itu yang topnya. Makanya kalau sama kami pun sebenarnya kemenjen itu sampai sekarang masih ada. Cuman sudah diganti sekarang sama tanaman yang baru lah. Tapi kalau di kampung Pak Barat itu ataupun di Simsim itu sampai sekarang masih ada. Di daerah kita pun masih ada. Begitu dia. Pertama ini tadi yaitu lagu Garo-Garo. Garo-Garo ini adalah sejenis tari-tarian yang dilakukan oleh muda-mudi. Jadi di sini ada tariannya itu yaitu menggambarkan katakanlah ingin mendekati seorang perempuan, gadis begitu. Jadi makanya di tariannya itu pun dia di situ ada rayuan
Deng 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 deng. Ah, di situ kan udah mulai mendekat si perempuannya itu. Ketika memang sudah dia mulai mau dia diajak bercakap-cakap, mau dia ikut bergoyang dengan kita, maka mereka itu pun sudah satu tak udah mau orang itu menari. Orang itu udah ikut, udah sama dia begitu. Makanya akhir daripada garo-garo itu mereka itu udah sama dengan seperempuannya, pasangannya begitu. Nah, tapi kalau memang yang kipudung itu biasanya dilakukan oleh orang-orang tua ataupun dulunya itu tetap juga menggambarkan kepada orang berkasih-kasihan itu. Nah, karena itu ada lagunya, kipudung itu pun ada lagunya. Nah, jadi dengan artian macam manalah aku bisa mendekat sama kamu sementara kamu adalah perempuan, aku laki-laki. Itulah bahasa si laki-laki. Kata si perempuan, ndak apa kau mendekat asalkan sopan. Ada adatnya begitu. Jadi macam manalah aku bisa sopan sementara kau pun adalah dudukmu begini, aku begini. Aku bisa duduk dengan sempurna, kau juga duduk dengan sempurna. Siapapun yang menyaksikannya tidak menjadi masalah begitu kira-kira. Arti daripada tata kipudung ini tadi. Sama dengan garo-garo. Garo-garo juga begitu. Dia adalah menggambarkan mencarikan pasangannya yang seide dengan dia. Ya, selaras dengan dia begitu. Iya.